Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kebakaran melanda di Los Angeles, Amerika Serikat beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kerugian insya Allah mencapai 825 triliun. Kerugian kebakaran Los Angeles 2 kali lipat biaya persenjataan yang dikirimkan Amerika Serikat untuk membantu Israel mendolimi, menganiaya warga Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023. Ini luar biasa. Kebakaran. Belum terhitung korban jiwa. Secara teologi kami baca di dalam kitab Mawsu'ah Al-Kalimah wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, karya Dr. Ahmad Ubaid, jilid 3 di halaman 184, terbakar di antara ada ayat Allah, ayat 266, narun fakhtaraqat, api kemudian terbakar, kemudian menghanguskan. Di surat Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar, menghanguskan api neraka wajah-wajah mereka, menghanguskan. Kemudian sampai mengelupas kulit sampai matang. Di surat Al-Kahfi ayat 29, yashwil wujuh, panasnya api ini mengelupas kulit wajah, yashwil wujuh. Kemudian api menyetrika organ manusia. Di surat At-Taubah ayat 35, fatukwa biha jibahuhum, dan seterusnya. Maka disetrikalah dengan api neraka dahi-dahi mereka, jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, dahi jidat mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Ini secara teologi Al-Quran. Kemudian kata harik sendiri yang artinya terbakar tidak kurang dari 5 kali dalam Al-Quran. Di antaranya satu harik di surat Ali Imran ayat 181 dengan tafsir Muhammad Sayyid Maudi, Mawsu'ah Hadayal Quran. Mawsu'ah Hadayal Quran di jilid 1 halaman 820 menerangkan kejahatan orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, akan aku perintah untuk dicatat ucapan mereka orang-orang Yahudi.
wa qatlahumul anbiya, dan membunuhnya mereka terhadap nabi-nabi bi khairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu zuqu azabal hariq, dan aku berkata, rasakanlah kalian azab terbakar. Azab terbakar. Di sini disebutkan mereka ini punya catatan-catatan HAM berat, di samping kemusyrikan, kedoliman, genosida dan sebagainya. Maka sampai siksa mereka dikhususkan siksa terbakar. Amerika Serikat adalah bangsa yang mengaku demokrasi dan polisi dunia. Tapi alangkah kejamnya kebijakan bantuan mendukung politik Zionis Israel untuk membantai bangsa Palestina. Waqatlahumul anbiya, pelanggaran pembunuhan. Terakhir azab al-hariq, siksa terbakar. Bukan hanya orang Yahudi saja yang akan dibakar oleh Allah, akan tetapi mereka yang mendukung, mereka yang membantu kekejaman Yahudi akan mendapatkan azab al-hariq, kalau tidak tobat azab terbakar di dunia atau di akhirat. Ini teologinya ya. Kemudian yang hariq yang kedua dalam Al-Quran, saya coba untuk melihat tafsir di luar kita orang Sunni ya. Saya ahli sunnah wal jamaah, mengikuti akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Mari kita lihat ya, untuk pengalaman kita ya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, maksud saya kami ahli sunnah wal jamaah Asy'ari Maturidi. Saya baca di tafsir orang Syiah, di kitab At-Tibyan fi Tafsiril Quran, karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi, di jilid 5 halaman 137 138 tentang azab al-hariq, yaitu malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka musuh-musuh Islam mendapatkan siksa ketika mati, yang memusuhi Islam, membantai umat Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memusuhi agama Allah, dengan mengancam umat Islam, merintangi umat Islam, membantai umat Islam. Nah, kematian mereka dengan dipukul wajah mereka, dubur mereka oleh malaikat. Wazuqu azabal hariq. Surat Al-Anfal ayat 50. Tapi di sini di tafsir At-Tibyan fi Tafsiril Quran, angka nomor ayatnya beda. Nomor 51. Tapi untuk mushaf kita, mushaf Quran yang kita baca di Indonesia sehari-hari, ayat nomor 50. Kalau di sini ayat nomor 51. Nah, di sini ditafsirkan la ra'aita mandaran 'aziman, niscaya kamu akan melihat pemandangan yang besar, au amron ajiban, atau perkara yang ajib, mengagumkan, au iqaban syadidan,
atau siksa yang keras, yang dahsyat. Maka siksa terbakar itu kita akan memandang suatu yang mengerikan. Suatu yang mengerikan. Ini hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga. Saya baca di kitab Ar-Rafidin, Hasyiah Tafsir Jalalain, jilid 22. Ini Hasyiah Tafsir Jalalain, jilid 22, disusun oleh Muhammad ibn Nasr Abi Jabal. Ya. Di sini saya baca ketika menafsirkan ayat, yaitu di surat Al-Hajj di ayat 9. Di sini disebutkan lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Bagi dia yang membantah, berdiskusi, berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa kitab wahyu samawi yang asli, yang tidak mengalami distorsi, orang ini di dunia hina. Lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Dan aku perintahkan, kata Allah, dia merasakan di hari kiamat azab yang terbakar. Adab yang terbakar. Di sini dimaknai bahwa ada keterangan di sini, qala al-Hasan balaghani anna ahadahum khurriqa fil yaumi 70,000 marrah. Nyampai kepadaku keterangan sesungguhnya salah satu mereka dibakar di hari itu, di hari kiamat, sehari 70,000 kali. 70,000 marrah. 70,000 marrah. Ini akan dirasakan mereka yang memusuhi agama Allah, merintangi agama Allah, termasuk orang-orang Amerika Serikat yang mendukung Israel, membiayai Israel, mempersenjatai Israel untuk membantai umat manusia di Palestina. Itu kalau tidak bertobat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat. Saya baca di dalam kitab Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi, jilid 2. Ketika menafsirkan surat Al-Hajj ayat 22. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin. Apabila mereka penghuni neraka menginginkan keluar dari neraka karena kesedihan, u'idu fiha, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wazuqu azabal hariq, dan diucapkan kepada mereka, rasakanlah azab kebakaran, azab terbakar. Di sini ditafsirkan di jilid 2 halaman 109-110 Tafsir An-Nasafi terbitan Darul Kutub
mereka menginginkan keluar. Annan nara, menurut Hasan al-Basri, tadribuhum bilahabiha. Jadi api neraka memukul dengan kobarannya, memukul mereka, fatulqihim ila a'laha. Maka mereka ini dipukul oleh api neraka sampai terbang, terangkat, terlempar ila a'laha, fatulqihim, maka api neraka itu melemparkan mereka ila a'laha, sampai neraka bagian atas. Nah ini, maka mereka begitu sampai neraka bagian atas, pingin keluar. Ya, aradu ayyakhruju, pingin keluar. Faduribu bil maqami', maka mereka dipukul lagi dengan ganden-ganden untuk menyiksa dan mengeksekusi mereka. Fahawa fiha, maka mereka jatuh lagi ke dalam neraka. Wazuqu azabal hariq, dan rasakanlah api terbakar. Azab, bukan api, azab terbakar. Ini harik keempat. Harik kelima, saya baca di dalam kitab Murahul Labid. Jangan marah ya, Murahul Labid, karya Muhammad bin Umar Nawawi, Banten. Di jilid 2, halaman 619. Ketika menjelaskan tentang kebiadaban orang-orang kafir yang membuat lubang yang memanjang untuk melemparkan orang-orang beriman apabila tidak mau murtad, dilemparkan mereka, saudara-saudara kita yang beriman, dilemparkan ke dalam api, di dalam lubang yang mereka buat. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya umat beriman yang menjadi gugur syuhada, disiksa mereka dengan api di dalam lubang, tapi walahum azabul hariq. Surat Al-Buruj ayat 10. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka yang menyiksa umat beriman dengan api, membantai umat beriman dengan api, mereka akan mendapatkan azab terbakar. Bagaimana terbakarnya? Bukan hanya di akhirat. Wa fid dunya azabul hariq. Tafsir Murahul Labid Imam Nawawi, maksud saya Bah Nawawi Banten, Muhammad bin Umar Nawawi Banten. Tafsir Murahul Labid jilid 2 halaman 619. Wa fid dunya azabul hariq, dan di dunia azab terbakar untuk mereka. Haitsur tafa'at alaihim narul ukhdud, api yang mereka buat sendiri dengan lubang untuk menyiksa umat beriman, api itu justru membalik, naik, kena pada mereka. Fakhtaraqu fiha, maka mereka yang membakar umat beriman, akhirnya mereka sendiri terbakar di dalamnya. Fakhtaraqu biha, terbakar dengan api neraka, api yang mereka buat sendiri. Awas, ingat, jangan menyiksa orang-orang yang dalam kebenaran, hak, keimanan, yakni yang hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, orang yang membantu, orang yang menyponsori, negara yang menyponsori Israel untuk membantai umat Islam, awas, akan ada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melakukan teroris, kita tidak boleh melakukan perilaku ekstrim, tapi kita tunggu azab Allah. Tanpa tangan kita, azab Allah juga mengancam mereka. Di samping perang dengan umat Islam di Palestina, tangan kita
berdoa semoga Allah memberikan peringatan keras kepada mereka yang menyiksa orang-orang beriman bangsa Yahudi Israel ekstrim, Zionis, dan siapa saja yang membantu Zionis. Ingat, azab al-hariq, siksa terbakar, bisa sewaktu-waktu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.